Anak, siang-siang semangat. oke. Materi kita hari ini tentang keselamatan. Apa? Keselamatan. Ya, materi kita hari ini tentang keselamatan. Wow. Nah. Keselamatan. Oke. Kita kan baru merayakan hari Paskah. Siapa yang tahu Paskah itu tentang apa? Tentang hari kebangkitan Yesus. Ya, hari kebangkitan. Apalagi? Kematian hari kemenangan Yesus. Ya, hari kemenangan. Hari kemenangan semua. Ya, betul. Hari tertinggi. Oke. Pada siapa yang tahu di mana Yesus lahir? Di Yerusalem. Iya, di Yerusalem, di tempat? Kandang domba. Iya, di kandang domba. Tahu nggak kalau kita ini sebenarnya adalah manusia yang sangat berdosa zaman dahulu ya. Pada waktu Adam dan Hawa diciptakan, mereka ditempatkan di mana? Di Taman Eden. Iya, di Taman Eden. di Taman Eden. Nah, lalu mereka diberikan kepercayaan kan oleh Tuhan kan untuk menguasai, untuk menjaga, dan namun ada satu perintah yang diberikan Tuhan kepada mereka. Semua buah-buahan yang ada di taman ini boleh kalian makan kecuali satu buah. Buah apa namanya itu? Buah yang baik dan Buah pengetahuan yang baik dan yang tidak baik. yang pengetahuan yang baik dan yang tidak baik. Nah, ini harus diingat ya, bahwa asal usul kita jatuh ke dalam dosa karena yang perintah ini. Perintah yang dilanggar oleh Adam dan Hawa pada waktu itu sehingga manusia jatuh ke dalam dosa. Tapi meskipun begitu, meskipun kita jatuh ke dalam dosa, Tuhan tetap memberikan solusi bagaimana supaya kita tidak terikat ke dalam yang namanya dosa. Dosa, ya kan? Tuhan menciptakan kita nih, kita jatuh, kita sudah berlarut-larutlah dalam dosa. Tetapi dengan cara Tuhan menyelamatkan kita melalui siapa? Tuhan menyelamatkan kita melalui siapa? Allah. Iya, yang disalibkan. Ya Allah. Siapa namanya? Allah memberikan Yesus untuk disalibkan. Biar apa? Siapa yang tahu? Biar dosa kita dihapus oleh Yesus. Iya. Bisa ditebus oleh Yesus. Jadi kita jatuh dalam dosa pada saat dimana tadi Bapak bilang? Karena apa? Karena apa kita jatuh dalam dosa? Karena Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan. Iya, dan memakan buah apa tadi? Buah yang baik dan tidak baik. Iya, dan kemudian Allah memberikan penolong bagi kita yang namanya Yesus. Ya. Yesus lahir, ya kan? Lahir. Kemudian siapa yang tahu pelayanan apa saja yang sudah Yesus berikan kepada kita atau kepada orang zaman itu yang perjalanannya waktu pelayanan di
ke desa-desa. Siapa yang tahu apa aja yang sudah Tuhan lakukan? Yesus memberikan mujizat. Yesus Bermujizat. memberi Mujizat. 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 Apa lagi? Kan banyak kan? Yesus memberi nafas kehidupan. Yesus memberi makan. Mujizat. Iya, termasuk mujizat juga. Ini bisa mujizat dalam hal umpamanya kita kasih ya menyembuhkan. Yesus memberikan mujizat menyembuhkan orang Sakit. ya, bisa juga menyembuhkan orang yang buta, bisa Yesus berjalan di atas air. orang buta. Yesus berjalan di atas air. Air menjadi Apa? air. Yesus berjalan di atas air. Yesus berjalan Yesus berjalan di atas air. berjalan Di atas air. di atas air. Air menjadi angin. Yesus mengubah air menjadi angin. Air Menjadi angin. menjadi anggur, ya kan? Menjadi anggur. Yesus mengubah angin. Apalagi ini pelayanan Yesus ya, pelayanan Yesus, pelayanan Yesus ini ya. Oke, apalagi kira-kira kan banyak mujizat yang dilakukan Yesus kan? Ya. Yesus memberi makan 5.000 orang. Oke, Yesus memberi makan 5.000 orang. Yesus mengubah angin ledakan menjadi ledakan. Memberi makan 5.000 orang. Angin ribut diredakan. Bisa. Yesus meredakan angin ribut. Angin ribut Yesus diredakan. Yesus menyelamatkan orang mati. Nah, dan setelah ini semua terjadi dan setelah banyak pelayanan yang Tuhan berikan, akhirnya dia di mana? Ditangkap kan? Ya. Ditangkap dan dia diadili kan? Ya enggak? Ditangkap di mana dia ditangkap? Di taman? Bukan. Yesus ditangkap di taman Getsemani dan dia diadili dan dia ditangkap kan? Siapa yang mengkhianati dia? Siapa yang tahu? Yang mengkhianati Yesus? Murid-muridnya siapa namanya? Simon. Yudas. Dengan cara apakah Yudas mengkhianati Yesus? Iya, menjual. Ya, menjual Yesus. Nah, tetapi dengan semua itu, akhirnya Yesus tadi dia apa tadi? Bukan sebelum disalibkan dia diapain dulu? Ya, disiksa, dicambuk kan, mengangkat salib dari jarak paling bawah sampai ke gunung Golgota. ya, dan akhirnya Yesus mati, ya kan, dan dikubur, lalu bangkitlah dia, ya kan, ya makanya kita kan baru merayakan hari Paskah nih. Kenapa hari Minggu kita beribadah? Karena itulah kan Yesus mati kan pada hari Jumat. Ya, pada hari yang ketiga bangkitlah dia, ya kan? Makanya kita setiap minggu kan ke gereja kan, karena itu sebenarnya juga untuk merayakan kemenangan kebangkitan Tuhan Yesus. Tetapi kalau setahun yang dinamakan Jumat apa namanya? Jumat Agung, ya. Kemudian Paskah dan Prapaskah itulah namanya dinamakan Jumat Agung karena Yesus masih mati. Dan kita harus ingat ya, yang pertama tadi kita harus ingat, yang perlu kita ingat selama-lamanya ini ya, yang perlu kita ingat selama-lamanya itu tujuan Yesus mati dan tujuan Yesus datang ke dunia ini kita harus mengingat itu ya. Jangan sampai ditanya nanti nggak tahu ya. Tujuan utama Yesus datang
ke dunia adalah yang pertama tadi apa? Siapa yang bisa? Menebus? Dosa manusia. Iya kan sudah kita baca menebus dosa manusia. Oke, bisa ditambahin lagi? Siapa yang bisa menambahin lagi? Mungkin masih bisa ditambahin? Ayo, siapa yang bisa menambahin? Apa? Sudah? Oke. Sudah kamu matikan?